Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kaidah fiqhiyah. Kita akan melanjutkan penjelasan tentang al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, ya, bahwa kesulitan di dalam Islam itu akan mengundang hadirnya kemudahan. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah kaidah cabang dari al-masyaqqah tajlibut taisir. Tapi sebelum kita masuk ke kaidah cabang, kita akan mempelajari satu keterangan ulama, ya, yaitu Al-Imam As-Suyuti. Beliau bermazhab Syafi'i di dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair. Jadi subhanallah, para ulama dalam bab ini ada berbeda pendapat. Nah, pendapat Imam As-Suyuti tentang al-masyaqqah tajlibut taisir, ya, beliau membagi hukum-hukum seseorang mengambil rukhsah. Nah, jadi bukan plek-plek rukhsah itu boleh, tidak. Tetapi Imam As-Suyuti bermazhab Syafi'i, beliau membagi hukum seorang muslim mengambil rukhsah. Ternyata ada hukumnya yang wajib, ada hukumnya yang sunnah, ada hukumnya boleh, bahkan ada yang hukumnya makruh. Hukum apa? Hukum kita mengambil rukhsah. Nah, yang pertama, jadi hukum rukhsah. Yang pertama, hukum mengambil rukhsah itu hukumnya wajib. Nah, apa sih rukhsah yang wajib diambil? Nah, rukhsah yang wajib diambil adalah menurut Imam As-Suyuti, ketika seseorang sedang kelaparan, yang kelaparan itu akan mengancam pada hilangnya nyawa atau kematian, kemudian yang ada di sekelilingnya hanya makanan yang haram, maka hukum memakan makanan haram itu menjadi wajib. Nah, jadi hukum mengambil rukhsah memakan makanan haram itu menjadi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil rukhsah yang sunnah. Ya, hukum mengambil rukhsah yang sunnah. Apa sih mengambil rukhsah yang sunnah? Nah, hukum mengambil rukhsah yang sunnah, kata Imam As-Suyuti, contohnya adalah seperti mengqashar sholat ketika seseorang melaksanakan safar yang jarak tempuhnya itu 3 marhalah. Atau 3 marhalah itu menurut modern sekarang lebih dari 80 km. Nah, jadi ketika perjalanan lebih dari 80 km, maka hukum mengqashar sholatnya menjadi sunnah, dianjurkan. Kemudian yang ketiga, ya, mengambil rukhsah yang hukumnya mubah. Ya. Mengambil rukhsah yang hukumnya mubah itu seperti apa? Nah, banyak contohnya. Di antaranya adalah jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Jual beli tapi tidak pada hari itu barangnya kita terima. Contoh misalkan seperti kita sering jual beli online. Ya, kita beli lewat aplikasi, lewat flash market, apapun itu mereknya, kita sudah transfer uang, tapi barangnya baru akan sampai di tangan kita setelah 1 atau 2 hari. Nah, itu namanya jual beli salam. Nah, jual beli salam ini sebenarnya pada dasarnya tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya jual beli itu ketika kita menyerahkan uang, kemudian kita akan menerima barang, mengqabad barang. Nah, tapi dewasa kini, ya, modern ini, jual beli seperti itu tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan, dan kebutuhan untuk jual beli salam sangat mendesak. Terutama barang-barang yang tidak tersedia langsung di sekeliling kita. Nah, jadi jual beli salam hukumnya adalah rukhsah yang diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dan statusnya adalah mubah. Kemudian yang keempat, yang makruh. Nah, menurut Imam As-Suyuti ada itu orang ada kesempatan untuk mengambil rukhsah, tapi mengambilnya itu makruh. Ya. Apa contohnya? Contohnya seperti orang yang mengqashar sholat dalam sebuah perjalanan, tapi jarak tempuhnya kurang dari 3 marhalah atau kurang dari 80 km.
Nah, jadi mengambil rukhsah untuk mengqashar salat di situ kata Imam As-Suyuti makruh. Ya. Tapi kita lihat yang ketiga dan yang keempat, setelah kita cek ternyata hukum ini bisa kita simpulkan para ulama menetapkan kedua hukum ini adalah ihtiyatan. Ya. Ihtiyatan artinya apa? Hati-hati. Jadi para ulama tetap menginginkan kita untuk bisa maksimal dalam beribadah. Nah, ketika bisa dihindari untuk mengambil rukhsah, ya kita hindari mengambil rukhsah. Tetapi karena ada teks yang mengatakan bahwa safar itu membolehkan untuk rukhsah, ya tanpa ada batasan, sehingga ulama ini mengatakan, oh boleh ngambil rukhsah. Tapi kalau kurang dari 3 marhalah, sayang kalau diqashar. Nah, ini pendapat Imam As-Suyuti yang bermazhab Syafi'i tentang mengambil rukhsah. Baik, insyaallah kita lanjutkan dengan kaidah cabang al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir itu cabangnya banyak. Cabangnya banyak. Dan yang pertama adalah idza doko. Idza apabila doko sempit suatu perkara, idza dokol amru ittasa'a. Nah, jika suatu perkara itu menyempit, ittasa'a, maka hukumnya akan menjadi luas. Nah, idza dokol amru ittasa'a, kemudian wa idza ittasa'a doko. Dan kalau perkara itu sudah meluas, maka hukumnya kembali menyempit. Nah, sekali lagi, idza dokol amru ittasa'a wa idza ittasa'a doko. Contohnya seperti apa? Nah, pengaplikasian kaidah ini contohnya adalah seperti kita bertayamum ketika tidak ada air. Nah, ketika tidak ada air, artinya kondisi kita menyempit. Ya. Maka ittasa'a, hukum wudu kita menjadi meluas, yaitu dengan diperbolehkannya tayamum. Tapi ingat, wa idza ittasa'a, tapi kalau ternyata kondisi kita sudah meluas, artinya air sudah ada, ya, doko, maka hukum kembali dipersempit. Maka kembali kepada hukum semula, yaitu wajibnya berwudu dengan air. Contoh yang kedua, kita boleh berbuka puasa ketika sakit. Ya. Jadi hukum puasa wajib, itu hukum sempit. Nah, kemudian idza dokol amru, kondisi kita sedang sempit, yaitu sakit. Kondisi sedang sakit seperti itu, maka hukum wajib puasa menjadi meluas. Ittasa'a, menjadi boleh tidak puasa atau boleh berbuka puasa. Wa idza ittasa'a, dan kalau kita sudah sembuh, doko, hukumnya kembali ke asal. Jadi wajib puasa lagi. Nah, itulah aplikasi dari kaidah idza dokol amru ittasa'a wa idza ittasa'a doko. Jika suatu perkara itu menyempit, maka hukumnya menjadi luas. Tetapi jika kondisi kita sudah meluas, hukumnya kembali dipersempit. Itu kaidah cabang yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan dihafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.